study, if you're studying a region, allow yourself to study other region, not only Southeast Asia. Tampilnya Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, menjadi kajian menarik dari sebuah lembaga pemikir internasional. ISEAS atau singkatan dari Institute of Southeast Asian Studies, adalah institut penelitian yang terletak di Singapura, yang didirikan tahun 1968. Institusi ini memiliki sejumlah pusat studi, perpustakaan, dan kantor penerbitan. Fokus pada studi tren sosial, politik, dan ekonomi di Asia Tenggara. Hasil-hasil penelitiannya menjadi referensi internasional terkait negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam jurnal ilmiah Institute of Southeast Asian Studies, yakni Fulcrum, edisi Rabu, tanggal 19 April tahun 2023, ditulis bahwa Anies memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman global dibandingkan baca pres lainnya Ganjar Pranowo. Artikel ini berjudul Indonesia's Potential Presidential Candidates dan Two Superpowers, atau calon presiden potensial Indonesia dan dua negara adidaya. Ditulis bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2024, Indonesia akan mengadakan pemilihan presiden berikutnya. Negara-negara besar, terutama selama eskalasi persaingan antara Amerika-Tiongkok, di mana dua negara adidaya ini menginginkan agar Indonesia memiliki presiden baru yang bersahabat. Tampaknya, Washington sudah mulai mendekati beberapa calon presiden potensial untuk mengenal mereka secara lebih baik, sementara Beijing belum melakukan langkah seperti itu. Indonesia has unsuccessfully tried bringing the two parties together before, including during the 2018 APEC meeting in Papua New Guinea. 不能搞小圈子，不能强加于人。 China's taken advantage of the United States for many, many years, and those days are over. The meeting ended with member economies failing to agree on a final declaration, a first for APEC. Menurut survei di Indonesia baru-baru ini, ada 3 calon presiden yang elektabilitasnya di atas 20%, termasuk Anies dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Semoga semuanya lancar, insya Allah pulang membawa keberkahan dari pertemuan ini. Selamat memulai, insya Allah semangat yang ada di Pangkep ini akan menular ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies masuk kategori kandidat presiden Indonesia yang potensial, dan kuliah di institusi di Amerika, di mana gelar doktornya berasal dari Northern Illinois University. Sementara Prabowo, seperti beberapa pemimpin militer Indonesia pada masanya, kuliah di Fort Benning, negara bagian Georgia, sebagai bagian dari pelatihan militernya. Sebaliknya, Ganjar meraih gelar dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Anies dan Presiden Joko Widodo juga merupakan alumni UGM. Hanya saja, dalam hal interaksi dengan negara dan pejabat asing, hanya Ganjar yang dinilai memiliki pengalaman paling terbatas mengingat posisinya sebagai gubernur provinsi, di mana dia tidak memiliki wewenang langsung dalam menjalankan urusan internasional. Meski demikian, Ganjar tertarik untuk memperbaiki infrastruktur provinsinya dan telah mengunjungi China untuk menarik pengusaha China daratan untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan limbah rumah tangga dan industri. Sementara itu, Prabowo memiliki sejarah kotak-kotak dengan Amerika, mengingat karir awalnya. Dia dilarang memasuki Amerika pada tahun 2000 dan 2012. Karena dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia pada akhir pemerintahan Soeharto. Namun, selama pemerintahan Presiden Donald Trump pada tahun 2017 sampai 2021, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Indonesia mengunjungi Amerika pada tahun 2020 setelah diberikan visa khusus kepadanya.
Prabowo was the son-in-law of Suharto. We turn now to journalist Alan Nairn on the significance of Trump's meeting. In 2000, Prabowo openly mused to Nairn about becoming, quote, a fascist dictator. Well, last year, Alan Nairn confronted Prabowo when the general ran for president in Indonesia. In response, Fadli Zon filed criminal charges against Nairn for making the allegations. For more, we go back to Alan Nairn, who's reported on and from Indonesia for years, exposing government killings of civilians. Anies memiliki hubungan dekat dengan Amerika dan dunia barat. Setelah belajar di Maryland dan Illinois untuk sekolah pascasarjana, dan berkeliling Eropa sebagai Menteri Pendidikan. Sebagai Gubernur Jakarta, Anies mengunjungi 3 negara Eropa untuk mempelajari kemungkinan kerjasama dalam pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT. Usai lengser sebagai Gubernur, Anies diundang ke Inggris dan Amerika untuk memberi kuliah. Dibandingkan dengan Prabowo dan Ganjar, yang peluang medianya cenderung berkisar pada audiensi dan acara domestik, maka Anies lebih banyak terlibat dengan pejabat dan pemimpin barat. Setelah jabatan gubernurnya berakhir, sikap sopan dan kefasihan berbahasa Inggrisnya tidak diragukan lagi merupakan aset dalam hal ini. To study, if you're studying a region, allow yourself to study other region, not only Southeast Asia. Let our friends from UK study Southeast Asia, okay? But from Southeast Asia, study Latin America, study Africa, study Middle East, and all of that, and then you bring back home those experience. And my advice also, when you finish your PhD, do not go back home immediately. Okay? So, do not go back home, okay, immediately. Because if you come back home immediately, what you brings in is simply that diploma. And you can do it long distance nowadays. What we need you is spend times to work here, to work in multinational institutions, and build networks, build experience, and then you can come back. We would love to welcome you, Diploma plus plus. Okay? On behalf of everyone at Osgo and the Social Sciences, I'd like to thank the governor for such an amazing presentation, and it's done everything to whet our appetite for the future of Southeast Asian studies. I can guarantee that we've never had so many Indonesian students in this room ever before. And I want you to think of the future in which we have a Center for Southeast Asian Studies, and the room looks like this every Friday at 5 o'clock. So that's the kind of Oxford that we're aspiring to. Thank you so much. Thank you. Negara-negara besar, terutama selama eskalasi persaingan Amerika-Tiongkok, ingin memiliki presiden baru Indonesia yang ramah. Duta Besar Amerika untuk Jakarta, makan siang bersama Anies, di mana terungkap di media sosial bahwa mereka membahas Jakarta dan politik Indonesia. Menariknya, pada tanggal 15 Februari tahun 2023, Duta Besar Kim mengunjungi markas besar PKS di Jakarta, dan mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan informasi tentang hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Pimpinan PKS menyambut baik kunjungannya, menyebutnya sebagai kunjungan persahabatan yang biasa. Ketua PKS Bidang Politik dan Hak Asasi Manusia, Al-Muzamil Yusuf, mengatakan bahwa Duta Besar Amerika ingin mengetahui lebih jauh proses demokrasi di Indonesia. Kemungkinan lebih banyak pertemuan seperti itu bisa terjadi saat balapan 2024 dimulai. Washington dan Beijing menginginkan pemahaman yang lebih tajam dari masing-masing kandidat. Tujuannya, untuk mengetahui di mana Presiden Indonesia berikutnya akan berdiri di panggung regional dan global. With 64% saying that China-US relations were worsening. In Indonesia, 60% said that Indonesia should join in efforts to limit China's influence in Asia.
But if a war between China and the US were to break out, an overwhelming majority, 84%, say Indonesia should remain neutral. So, what does this all mean? Kita ingin agar anak-anak Indonesia terbaik memiliki kesempatan untuk tinggal bersama rakyat di pelosok Indonesia yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, belum tentu ada running water. Pengalaman ini berada di desa-desa itu akan menempel pada dirinya seumur hidup. 2 track. Track pertama mengisi kekurangan guru, track kedua mempersiapkan our future leaders. Harapannya ketika kelak mereka menjadi pemimpin di kemudian hari, mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang memiliki world class competence tetapi memiliki grassroots understanding. Harapannya seperti itu. Hadir anak-anak di sekolah bukan hanya mengajar. Kita ingin anak-anak ini hadir untuk menginspirasi, menjadi role model. Karena itu kita mengundang anak-anak yang terbaik. Kriterianya apa? Akademiknya harus baik. IP di atas 3, kemudian kebanyakan malah di atas 3,25 yang masuk. Kemudian yang kedua, memiliki kepemimpinan, punya pengalaman organisasi, mampu berkomunikasi, dan tangguh. Karena mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang sulit. Listen to your heart.